Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik para jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji wa ala Madhabil Imam Syafi'i yang kemarin kita sudah sampai menyelesaikan manfaat mandi ya atau berbagai macam hikmah dan faedah yang didapatkan dalam mandi dan kita berhenti di sini kemarin jenis-jenis mandi. Baik, kita mulai ya. Jadi aqsamul ghusli, jenis-jenis mandi ya. Wal ghusli kismani ya, dan mandi itu terbagi menjadi dua jenis, ghuslun mafrudun wa ghuslun mandubun ya. Yang pertama itu mandi yang diwajibkan atau difardukan, dan yang kedua adalah mandi yang disunnahkan atau dianjurkan ya. Kemarin pekan yang lalu ya kita sudah bahas hukum-hukum mandi ya, yang ada 5 itu ya. Ini secara ringkasnya hukum mandi itu yang pertama itu wajib jika seseorang itu bernazar mandi yang disunahkan. Ya. Kemudian wafi halatin sit, jadi ada 6 keadaan juga ketika mandi itu menjadi wajib. Ya, di antaranya adalah keluarnya mani. Kemudian mandi yang dianjurkan atau disunahkan adalah kaguslil jumu'ati wal aidain, mandi Jumat dan juga mandi Aid. Nah, kalau dia nazar mandi Jumat, maka hukumnya itu menjadi wajib ya, seperti ini ya. Ketika seseorang itu bernazar mandi sunnah dan dalam 6 keadaan maka itu menjadi wajib, sedangkan sunnah itu ketika mandi Jumat dan mandi 2 Id ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian mubah jika untuk mendinginkan atau membersihkan badan tanpa ada niat yang baik. Kemudian yang keempat, mandi itu hukumnya makruh jika dia mandi dengan cara membenamkan tubuhnya bagi orang yang berpuasa. Nah, ya, jadi mandinya itu mandi tenggelam atau menyelam ya. Walau kanal ghuslu wajiban, meskipun itu adalah mandi yang wajib ya. Jadi kalau mandi wajib sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia mandi membenamkan tubuhnya, maka hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, mandi itu hukumnya haram tapi sah ya kalau dengan air yang dirampas atau dengan air yang dicuri gitu ya. Yang udah dikotekin, bisa nggak betetin sendiri selebihnya? Baik. Kemudian
Ini ya, haram tapi sah kalau dengan air yang dirampas atau diambil ya, tidak dengan izin. Nah, kemudian haram tapi tidak sah. Kalau di atasnya haram sah, kalau yang di bawahnya haram tapi tidak sah. Ya, idza kanat haidun biniyati ta'abbud. Kalau seorang itu haid, namun dia mandi untuk berniat untuk ta'abbud, niat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tuh. Kemudian kita kembali ke fikih manhaji halaman 73 ya. Al-ghuslu al-mafrudu. Nah, apa itu pengertian dari al-ghuslu al-mafrudu? Nah, pengertiannya adalah wa huwa alladzi la tasihhul ibadatu al-muftakiratu ila tuhrin bidunihi idza wujidat asbabuhu. Nah, mandi yang difardukan atau mandi yang diwajibkan adalah mandi yang mana suatu ibadah itu bergantung kepada kesuciannya, ya. Bergantung kepada kesuciannya, dan kalau tidak ada mandi ini, maka dia masih dalam keadaan tidak suci, ya. Jadi ibadah itu tidak sah ya tanpa bersuci ya, dengan mandi yang diwajibkan ini atau dengan mandi yang difardukan ini. Idza wujidat asbabuhu, jika ditemukan ya sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab mandi itu diwajibkan di sini ada 4 ya, al janabatu, janabah ya, haid apa junub, kemudian wal haid ya, haid, wal wiladatu dan juga apa melahirkan ya, wal mautu dan juga meninggal. Nah, ya. Cuman kemarin kita sudah menambahkan ada 2 lagi gitu ya, ada 2 lagi dalam kitab At-Takrirat ya disebutkan ya yang mewajibkan mandi itu ada 6 ya. Kalau tadi di fikih manhaji disebutkan 4, nah di sini 6 ya. Apa saja itu? Ma yahtassu bin nisa'i salah satun ya, yang khusus bagi perempuan mandi wajib itu, yang mewajibkan mandi wajib itu ada 3. Yang pertama haid, nifas dan juga wiladah ya, melahirkan. Adapun ma yashtariku fihi rijalu wan nisa'u salasatun, salasah ya, salasatan ya. Jadi apa-apa yang memang laki-laki dan perempuan itu juga sama-sama ya, sama-sama apa? Sama-sama wajib mandi. Yang pertama adalah aljima, berhubungan badan suami istri, wa khurujul mani, keluarnya mani, dan juga maut ya. Maut itu meninggal ya. Nah, ini ya ada 6, sedikit beda ya, sedikit tambahan ya, sedikit tambahan. Baik, sekarang kita ke fikih manhaji. Yang pertama adalah sebabnya adalah al-janabatu ya. Nah, al-janabatu maknaha, makna dari janabah adalah fil asli maknaha al-bu'du ya. Maknanya secara pokok atau secara dasar, secara hukum asalnya itu maknanya adalah al-bu'du, jauh ya. Qala ta'ala ya, fabasurat bihi an junubin ya, saudarinya Nabi Musa itu dia melihat dari jauh. Nah, ini kutipan ayat ya, kutipan ayat dari surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-11 ya. Jadi saudarinya Nabi Musa itu melihat Musa itu an junubin ya, an junubin ai an bu'din ya. Ya, maknanya dari jauh ya. Kemudian watut lakul janabatu alal maniyi al mutadaffiqi kama tutlaku alal jima'i. Maka disebutlah ya janabah atau dimutlakanlah janabah ini atas apa? Air mani yang memancar ya, atau air mani yang terpancar, sebagaimana juga dimutlakan atau disebutkan junub ini atas jima, itu laku alal jima ya. Kemudian wa alaihi fal junubu huwa ghairut tahiri. Maka dari itu atas dasar ini maka junub itu ghairut tahir, tidak suci, min inzalin au jima'in. Baik itu keluar mani berupa keluarnya mani atau berhubungan suami istri ya. Wa summiya bidzalika li'annahu bil janabati ba'da an ada'is sholati madama ala hadhil halati. Dan dia dinamakan janabah itu kenapa? Karena dia ba'da an ada'is sholati,
Karena dia itu jauh dari pelaksanaan sholat. Ya, dia belum bisa melaksanakan sholat, nggak bisa melaksanakan sholat. Nah, ya, madama ala hadhil halati, selama dia ada dalam keadaan janabah ini ya, min inzalin berupa keluarnya mani dan juga jima. Ya. Kemudian wal junubu labzun yastawi fihil mudzakkar wal muannas ya. Jadi junub ini adalah lafaz yang mencakup atau yang setara yang sama fihi al mudzakkaru wal muannasu. Jadi junub ini bisa disebut untuk mudzakkar dan bisa juga disebut untuk muannas. Nah, ya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu kan yang mudzakkar itu biasanya tidak ada tak marbutohnya ya, misalnya muslimun. Nah, itu muzakkar kan. Kalau muannas berarti muslimatun. Nah, kalau laki-laki misalnya mukminun, kalau perempuan mukminatun. Nah, kalau lafaz junub ini atau kata junub ini dia bisa dipakai untuk muzakkar, untuk laki-laki, dan bisa juga dipakai untuk muannas, perempuan. Wal mufradu wal jam'u, dan juga bisa dipakai atau setara mufrad dan juga jamak. Nah, ya. Jadi kalau tadi misalnya muslim, muslimun, mufrad, kalau jamaknya berarti muslimuna atau muslimina. Nah, ya. Kalau muannas muslimatun berarti jamaknya muslimatun, muslimatin. Nah, begitu ya kalau dalam ilmu nahwu. Nah, tapi kalau junub ini tidak ya. Dia baik mufrad ya, tunggal maupun jamak ya, itu sama-sama menggunakan lafaz al-junub. Ya. Fayuqalu lil mudzakkari junub, fayuqalu lil mudzakkari junubun wa yuqalu lil muannasi junubun. Maka bagi mudzakkar disebut junub dan juga bagi perempuan juga disebut junub. Wa yuqalu lil wahidi junubun wa yuqalu lil jam'i junubun. Maka disebut juga untuk yang tunggal satu orang saja itu junub, dan juga bagi jamak bagi lebih dari satu, lebih dari dua ya, 3 ke atas itu juga disebut dengan junub. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ada faedah sedikit gitu ya di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i ya. Halaman 130. Nah, hampir sama dengan dalam kitab fikih manhaji ya. Hanya saja di sini disebutkan ya wa asbabul janabati amron wa kullun minhuma yujibul ghusla. Ya, sebab janabah ini ada dua, yakni dua-duanya mewajibkan mandi, maka dari itu akan kita detailkan walidzalika nufassilul qaula fihi ma ma'abayani ahkamil janabati. Nah, jadi ini akan lebih detail daripada kitab fikih manhaji. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sebab-sebabnya. Ya. Sebab-sebab dari janabah. Ya. Sebelumnya saya lupa tadi Al-Mu'tamad ya tadi ya. Nah, ini ya al-janabah. Ya, al-janabah. Jadi di sini dikatakan janabah itu disebut atas jima kamatut laku alal jima'i wal tiqa'il khitanain. Nah, jadi janabah itu selain disebut dengan jima atau keluar mani, tapi juga disebut dengan iltiqa'il khitanain ya, hampir sama ya dengan jima. Nah, ini sering juga dipakai dalam bahasa kitab-kitab fikih ya. Jadi jima itu iltiqa'ul khitanain ya, bertemunya dua kelamin. Ya. Nah, itu sedikit tambahan dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sebab-sebab mandi ya. Sebab-sebab mandi yang diwajibkan. Walil janabati sababani ya, dan janabah itu ada dua sebabnya atau ada dua sebab ya. Yang pertama, al-awwalu nuzulul maniyyi minar rajuli awil mar'ati bi ayyi sababin minal asbabi. Sawa'un kana nuzuluhu bisababi ihtilamin au mulaqabatin au nazarin au fikrin. Nah, ya. Jadi sebab mandi yang pertama itu adalah
keluarnya mani ya, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Bi ayyi sababin minal asbabi, dengan sebab apapun ya. Contohnya apa? Sebab apapun itu sama saja. Baik itu keluarnya bisa babi ihtilamin, baik keluarnya mani itu karena mimpi ya, au mulaqabatin atau mulaqabah ya, bermain-main atau cumbu rayu gitu ya antara sepasang suami istri, au nazorin atau memandang ya, memandang, au fikrin atau dengan berfikir ya atau menghayal. Ya. Nah, terkait dalil an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ya, dari Ummu Salamah ya semoga Allah meridhoinya berkata, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka Ummu Sulaim itu berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasul Allah, innallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ati ghuslun idah dalamat. Ya. Jadi di sini ditanya ya, Nabi itu ditanya ya, innallaha la yastahyi minal haqqi, sesungguhnya Allah itu tidaklah malu dari menerangkan kebenaran ya. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idah dalamat, maka apakah bagi wanita itu ada wajib mandi jika dia ihtalamat, mimpi gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am idza ra'atil ma'a. Betul atau iya jika wanita itu melihat air. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, makna ihtalamat di sini adalah ra'at fi naumiha annaha tujama'u. Nah, makna ihtalamat ini adalah seorang wanita melihat dalam tidurnya ya alias bermimpi bahwasanya dia itu dijimai atau disetubuhi. Nah, begitu ya. Kemudian warawa Abu Daud. Nah ya, kalau tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka kemudian yang ini hadis riwayat Imam Abu Daud ya, wa ghairuhu an Aisyata radhiyallahu anha qalat ya. Dari Imam Abu Daud dan juga yang lainnya dari Aisyah ya, ibunda kaum mukminin ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wala yadhkuru ihtilaman. Jadi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait seorang laki-laki ya yang dia itu menemukan basah ya. Basah ya, tapi dia tidak ingat kapan dia itu ihtilam ya, kapan dia itu mimpi ya, mimpi basah. Faqala yaghtasil, maka Nabi mengatakan dia wajib mandi, dia harus mandi. Wa anir rajuli yaro anna qad ihtalama wala yajidul balala. Ya. Dan dari laki-laki ya yang dia itu melihat bahwasanya dia itu mimpi basah ya. Qad ihtalama, dia mimpi basah, wala yajidul balal, tapi dia itu tidak menemukan basah ya, baik basah mungkin di celananya atau di tempat tidurnya ya, dia tidak menemukan basah, tapi dia itu melihat atau dia itu merasa bahwa dia itu mimpi basah. Faqala la ghusla alaihi, maka Nabi bilang la ghusla alaihi, tidak ada mandi atasnya. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim, al mar'atu tarozalika alaiha guslun, wanita itu juga melihat hal yang demikian. Apakah bagi wanita itu juga wajib untuk mandi? Maka Nabi mengatakan na'am. Ya, iya, wajib ya. An-nisa'u syaqaiqur rijali. Jadi perempuan itu adalah belahan dari laki-laki ya. Ai nazairuhum fil khalqi wat tabai ya.
yaitu sama dalam penciptaan dan juga sama dalam tabiat. Faka'annahunna syuqiqna minar rijali. Maka seakan-akan mereka kaum wanita atau kaum perempuan itu dibelah dari laki-laki ya, atau belahan dari laki-laki ya. Syuqiqna ya, dari kata syaqqa ya syuku. Syuqiqna, mereka itu dibelah, seakan-akan mereka itu dibelah dari laki-laki. Nah, ini sebab yang pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Nah, ini ada sedikit faedah ya di kitab Al-Mu'tamad ya, sebelum kita masuk ke yang kedua ya. Atau nanti saja, kita lanjutkan dulu yang ini. Nah, sebab yang kedua yang mewajibkan mandi ya, sebab kedua yang mewajibkan mandi itu adalah al-jima'u walau min ghairi nuzulil mani. Nah, ya. Sebab yang kedua adalah jima ya, meskipun tanpa keluarnya mani. Nah, ya. Nah, dalil ya. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Wa fi riwayati Muslimin wa illam yunzil. Nah, ya. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Nah, makna dari syu'abiha di sini adalah jam'u syu'batin wa hiya al-qit'atu minasyai'. Syu'bah itu adalah potongan dari sesuatu. Wal muraduhuna, nah yang dikehendaki di hadis ini atau di redaksi ini, di lafaz ini adalah fakhidha al-mar'ati wasaqoha. Nah, yang dikehendaki di dalam redaksi ini, syu'ab itu adalah dua paha wanita dan dua kaki atau betis wanita. Nah, ya. Ya, jadi kalau seorang laki-laki itu duduk di antara paha dan kaki wanita, nah, begitulah kira-kira ya. Summa jahadaha, kemudian jahadaha. Jahada di sini dikatakan kaddaha biharokatihi, ya, melelahkan pasangannya dengan gerakannya, nah, ya. Faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, maka wajib baginya untuk mandi. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, wa illam yunzil, meskipun dia itu tidak keluar mani. Ya. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin, dan dalam satu riwayat menurut Imam Muslim, di sisi Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, wa massal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu. Ya. Jika khitan itu menyentuh khitan, maka wajaba al-ghuslu. Makanya tadi di dalam kitab Al-Mu'tamad dikatakan jima itu nama lainnya adalah iltiqa'u al-khitanain. Nah, ya. Meskipun di kitab fikih manhaji ini tidak disebutkan. Nah, ya. Tapi dalam hadis ini dikatakan begitu ya, wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu ay 'ala ar-rajuli wal mar'ati lishtirakihima fis sababi. Yakni baik itu bagi wanita, baik itu bagi laki-laki dan bagi wanita karena mereka itu sama-sama dalam sebabnya. Apa itu sebabnya? Iltiqa'u al-khitanain. Wal khitan, dan khitan maudi'ul khitan, ya, atau maudi'ul khatni, ya, tempat khitan. Wa huwa 'inda sobi, pada anak-anak, al jildatu allati tughatti ra'saz zakari. Nah, kalau pada anak-anak itu adalah kulit yang menutup kepala zakar. Wal muradu bimumasatil khitanaini tuhadhihima, ya, yakni berhadapan ya, atau bersentuhan. Wahwa kinayatun anil jima'. Nah, ini adalah kinayah ya, kinayah dari
jima. Ya. Makanya sopan sekali ya bahasa hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak vulgar ya. Jadi pakai kata-kata kinayah, pakai kata-kata kiasan. Ya. Baik ya, itu ya di dalam kitab fikih manhaji berarti sudah selesai ya. Jadi penyebab mandi diwajibkan itu atau mandi wajib itu yang pertama keluarnya mani baik dari laki-laki maupun perempuan dengan sebab apapun di antara berbagai sebab, sama saja apakah itu karena mimpi atau bercumbu rayu, bermain-main dengan pasangan, atau memandang, atau berhayal, atau berpikir, ya, menghayal lah ya. Kemudian yang kedua jima ya, meskipun tidak keluar air mani ya, dengan berbagai dalil yang sudah kita sebutkan. Baik, kita akan mengambil faedah ya dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ya. Baik ya. Nah, kalau di sini disebutkan as-sababul ula lil janabah. Ini ada sedikit pendetailan ya dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i ini. Agak lebih mendetail daripada fikih manhaji. Meskipun secara garis besar sama, tapi Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i lebih mendetail lagi ya. Nah, sebab jima yang pertama adalah jima ya. Dan jima itu maknanya adalah wahwa al-wat'u bainar rajuli wal mar'ati. Ya, berhubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini ya berhubungan suami istri ya. Wahwa maknanya adalah ilajul hasyafati fi farjin ya, masuknya kepala zakar dalam kemaluan. Fataqaul janabatu minhuma, maka kenalah janabah dari keduanya. Wa yajibu al-ghuslu, maka wajib mandi. Dalilnya adalah wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Ya, ini melengkapi ya. Ini dalilnya tadi tidak disebutkan dalam kitab fikih manhaji. Ya. Jadi dalilnya Al-Quran ini ya, Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian itu junub maka bersucilah. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqa al-khitanani wajibal ghuslu wa illam yunzil. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi jika bertemu dua khitan, dua kemaluan, maka wajib untuk mandi meskipun tidak keluar air mani. Ya. Nah, ada pendetailan di sini. Wal tiqaul khitanaini yahsulu bitagyibil hasyafati fil farji. Dan bertemunya dua kelamin itu adalah tercapai ketika hasyafah, ya, hasyafah itu kepala zakar itu hilang dalam farji, hilang dalam kemaluan. Ya. Wajibul guslu 'ala rajuli wal mar'ati. Wajib mandi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wahuma fi hadzal sababi sawaun lishtirakihima fi. Perempuan dan laki-laki sama dalam hal ini karena sebab iltiqaul khitanain. Ya, sebelumnya ingin saya tegaskan ini bukan berarti kita bahas yang porno ya, tidak, tapi ini memang pembahasan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu seperti ini ya, membahas hal-hal yang seperti ini. Apalagi ini berkaitan dengan toharoh ya, berkaitan dengan bersuci. Nah, ini juga pendetailan nih. Ini bagaimana kalau kemaluannya ada yang terpotong? Atau bagaimana kalau dia itu impoten? Bagaimana kalau, mohon maaf, zakarnya tidak bisa berdiri? Nah, ini ada dijelaskan di sini ya. Wa yajibu al-ghuslu bidukhulil hasyafati. Wajib mandi jika hasyafah itu masuk ya. Tadi hasyafah masuk tuh gimana tadi? Nah, ini ya. Hilangnya kepala zakar dalam farji, dalam kemaluan. Nah, ya. Walau bila qasdin. Nah, ini meskipun tanpa ada keinginan. Tidak ada keinginan untuk berhubungan misalnya. Tapi masuk ya, hasyafahnya itu masuk ke dalam farji, maka dia wajib mandi. Au kana zakaru asyalla. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Atau zakarnya itu lumpuh ya. Atau bahasa lainnya mengalami impotensi. Au ghairu muntashirin. Ya, atau mohon maaf ya, zakarnya itu tidak berdiri atau tidak tegang. Au bi idkhali qadril hasyafati idza kanat maqtu'atan. Ya, atau masuknya kadar hasyafah itu jika
hasyafahnya itu ada bagian yang terpotong. Nah, ya, jadi misalnya kepala zakarnya itu terpotong, tapi kalau ada kadar hasyafah, ya seukuran hasyafah, kalau masuk ke dalam farji, meskipun kepala zakarnya itu terpotong, maka itu sudah wajib mandi. Bil farji, dalam kemaluan, walau gairo mustahan, meskipun farjinya itu tidak disyahwati gitu ya, tidak ada syahwat dalam farjinya itu. Siapa itu farji yang tidak disyahwati? Min bahimatin, ya, dari binatang ternak, naudzubillahi min dzalik, au maitatin, atau bangkai, ya, atau mayat, au duburin, atau dubur. Ya, jadi kalau masuk ke dalam bahimah, farji bahimah, hewan ternak, atau bangkai, ya, mayat, atau dalam dubur, itu sudah wajib mandi. Walau kanal ilaju ma'ahailin. Nah, ini penting juga untuk dicatat nih ya. Meskipun ya, atau walaupun masuknya hasyafah itu bersama hail, ma'ahailin. Hail ini kan penutup ya, atau penghalang gitu ya. Ya mungkin zaman sekarang itu kondom gitu ya. Kalau kepala zakarnya itu ada kondom, masuk ke dalam farji, masuk ke dalam kemaluan, maka tetap wajib mandi. Ya, ini dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, juz 1 halaman 131. Ya, disebutkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, sekarang yang kedua, sebab yang pertama tadi sudah ya, dalam kitab Al-Mu'tamad, jima ya, dengan pendetailan yang tadi ya, bagaimana kalau impoten, bagaimana kalau terpotong burungnya atau kemaluannya, kalau tanpa maksud bagaimana, ini kita sudah jelaskan ya. Kalau pakai kondom bagaimana, ini kita sudah jelaskan. Nah, yang kedua, khurujul mani ya, keluarnya air mani. Sebab yang kedua, ya, ini juga agak detail ya kitab Al-Mu'tamad ya. Tidak semuanya kita baca, tapi poin-poinnya saja ya. Jadi sesungguhnya keluarnya mani itu mewajibkan mandi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sama saja keluarnya pada saat tidur atau saat terjaga. Ya. Jadi bisa jadi seorang itu tidur dan ternyata keluar mani. Dan bisa jadi juga ketika terjaga alias tidak dalam keadaan tidur. Wasawaun bil jima'i au bil ihtilami. Sama saja apakah dengan jima' ataupun dengan ihtilam. Wasawaun kana bil mula'abati awin nazori awil fikri aw bighairi sababin. Ya. Tadi udah dijelaskan ya, baik itu bercumbu rayu, memandang ataupun berhayal atau sebab-sebab yang lain. Nah, ini juga hadis ya yang diriwayatkan oleh satu ya, hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Baihaqi ya. Imam Baihaqi. Nah, hadisnya apa bunyinya? Nah, ini nggak ada dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ya. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innamal ma'u minal ma'i. Ya. Nah, ini juga lagi-lagi kiasan ya, kinayah ya. Nabi bilang begini, hanya saja ya, atau hanya saja air itu dari air. Ya. Inilah hebatnya bahasa Nabi itu ya. Nabi itu dianugerahi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang pendek, tapi maknanya itu dalam. Ya, maknanya itu banyak. Ya. Nabi katakan innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu, hanya saja air itu dari air. Ini bagaimana maksudnya? Nah, air yang pertama ini adalah air untuk mandi. Ya, perhatikan innamal ma'u. Nah, ma' di sini air yang pertama ini adalah air yang digunakan untuk mandi junub. Sedangkan ma' yang kedua di sini itu adalah air, ya air mani. Ya, begitu ya. Jadi itu ya. Jadi air yang digunakan untuk mandi itu adalah karena air mani. Begitulah kira-kira terjemahannya atau maknanya. Ya. Kemudian ini ya. Kalau bagaimana kalau ragu loh? Ragu ya. Ragu dia ini mimpi basah atau tidak ya. Ini dikatakan di sini ya. Fa in yahtalama syakhsu wa lam yara al-maniyya aw syakka fi khurujihi wa lam yarahu lam yalzamhul ghuslu. Ya. Jika seseorang itu bermimpi dan dia tidak melihat mani, dia tidak melihat air, dia tidak melihat ada yang basah,
au syakka fi khurujihi, atau dia ragu keluar nggak nih, keluar nggak ya, dia ragu dia. Walam yarohu, nah ingat ya, dia tidak melihat mani, dia tidak melihat ada yang basah. Lam yalzamhu al-ghuslu, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi, tidak mengharuskan mandi. Nah, wa in ro'a al-maniya walam yadhkur ihtilaman lazimahul ghuslu. Sebaliknya, kalau dia itu melihat mani, ada yang basah, celananya yang basah, tempat tidurnya yang basah, atau kasurnya yang basah, walam yadhkur ihtilaman, tapi dia tidak ingat kapan dia itu ihtilam, jam berapa dia ihtilam tadi, ya kan? Entah jam 2, jam 11, atau jam berapa, dia nggak ingat, maka lazimahul ghuslu, maka dia wajib untuk mandi, ya. Kemudian, ini bagaimana kalau dalam tempat tidur itu cuma dia sendiri yang tidur, tapi juga ada orang lain. Nah, ini menarik, ya. Wa in ro'a al-maniyya fi firashin la yanamu fihi ghairuhu wajaba al-ghuslu alaihi wa i'adatus sholati, ya. Min akhiri yaumin nama fihi. Ya. Nih, perhatikan ya. Ini tambahan sedikit, tambahan faedah dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juz 1, halaman 131. Jika seseorang itu melihat mani di ranjangnya atau di kasurnya atau di tempat tidurnya yang tidaklah tidur di atas ranjang itu selainnya, selain orang ini, ya, alias dia tidur sendiri, ya, di ranjang itu hanya dia satu-satunya yang tidur di situ, wajib al-ghuslu, maka wajib mandi, dia wajib atasnya mandi, wa i'adatus sholati, dan dia juga wajib untuk mengulang sholat, karena sholat itu syaratnya harus suci, ya. Dia harus mandi dan juga mengulang sholat dari mana? Min akhiri yaumin nama fihi, dari hari yang terakhir ketika dia tidur di atas ranjang itu, ya. Kemudian wa in ro'a al-maniyya fi firashin nama fihi huwa wa ghairuhu. Nah ini ya. Nah, jika dia melihat mani di tempat tidurnya, di ranjangnya, yang mana yang tidur di atas ranjang itu adalah dia dan juga orang lain selain dirinya, lam yalzamhu al-ghuslu, maka tidak wajib mandi, tidak wajib atasnya mandi. Lah kenapa? Li'annal ghusla la yajibu bisyakki. Karena mandi besar, mandi wajib, mandi janabah itu tidak wajib atas orang-orang yang mengalami syak, mengalami keraguan. Walakin al-aula lahu an yaghtasila. Akan tetapi yang lebih layak atau yang lebih utama, al-aula, dia mandi, ya. Karena nggak tahu kan, ini yang keluar nih mani siapa? Apakah maninya dia atau orang lain? Misalnya katakanlah misalnya adiknya atau kakaknya, ya kan, maninya ragu kan, mani siapa ini, mani saya atau mani kakak saya atau mani adik saya atau ayah saya, siapa? Dia tidak wajib mandi, akan tetapi yang lebih utama dia mandi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sudah azan di tempat saya, kita cukupkan mungkin ya sampai di sini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum sekalian. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pada pekan depan, insya Allah ta'ala pada jam dan waktu yang sama. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.